Rumus jumlah dan selisih. Ini yang basicnya ya. Jadi kalau misalnya sin A plus B, nanti dia ini rumusnya sin A cos B, terus nanti plus sin B cos A. Yang kayak gini udah lewat kan ya. Terus kalau misalnya cos A plus B, nanti di sini dia rumusnya itu jadinya cos A cos B. Kalau dia plus, nanti di sini lambangnya jadi min. Jadi min sin A sin B. Kalau bingung nih cos A sin B. Nah, nanti dari rumus ini kita bisa bikin yang namanya adalah rumus lengkap di sini. Atau rumus dua sudut gitu ya. Rumus lengkap, rumus dua sudut sama aja. Jadi nanti kalau di rumus lengkap ini, si sudutnya ini yang ada dua, si A sama B-nya, dia sama besarnya. Jadi di sini bisa kita tulis sin A plus A. Atau A plus A itu berarti jadinya dia adalah sin 2A. Gitu ya. Coba kalau kita ganti yang rumus di atasnya nih, yang rumus jumlah dan selisih. Kalau di sini kita ganti jadi A, si B-nya ganti jadi A. Terus nanti semuanya ini yang B-nya kita ganti jadi A juga. Di sini jadi cos A, di sini jadi sin A. Berarti nanti kita bisa dapat 2 sin A cos A. Karena ini kan dia sin A cos A ditambah cos A sin A. Sama aja kan, sama-sama sin A sama cos A. Cuma beda letaknya, tapi kan boleh dibalik karena dia perkalian. Jadi nanti di sini dapat hasilnya 2 sin A cos A. Makanya nanti kalau misalnya kita dapat soal sin 2A, nanti di sini rumusnya dia adalah 2 sin A cos A. Gini ya. Sudut rangkap ini dia nggak selalu 2A doang. Misalnya kita dapatnya di sini sin 4A. Sin 4A. Gampangnya itu kalau misalnya dia bisa dibagi dua, nanti di sini tinggal kita taruh hasil bagi duanya. Misalnya kalau sin 4A berarti jadinya 2 sin 2A cos 2A. Misalnya kita dapatnya sin 6A. Sin 6A berarti kita dapatnya 2 sin 3A cos 3A. Dapatnya dari mana taunya? Berarti ini kalau 6A, berarti mudahnya ini si A sama A-nya, berarti dia hasilnya adalah dari 3A tambah 3A kan, jadinya 6A. Berarti nanti di sini, berarti dia jadinya sin 3A cos 3A. Ini juga sama, cos 3A sin 3A. Nih kalau kita tulisin berarti sini 3A, ini cos 3A, dikali sin 3A. Berarti itu hasilnya adalah 2 sin 3A cos 3A. Kayak gitu ya. Berarti kita jadinya sini 2 sin 3A cos 3A. Jadi kalau misalnya dia ada bentuknya kayak gini, di depan si sudutnya ada angkanya, nggak langsung sin A, berarti dia bisa diubah jadi 2 sin sudutnya cos sudutnya, gitu ya. Nah, terus sekarang kita coba kalau cos 2A. Cos 2A. Cos 2A berarti ini tadi yang sudutnya cos A plus B, berarti ntar kita ubah jadi cos A plus A, gitu kan ya. Berarti ntar di sini rumusnya juga berubah. Sudut B-nya kita ubah jadi A, berarti cos A min sin A sin A. Kayak gini kan. Berarti nanti di sini cos A kali cos A ini adalah cos kuadrat A. Sin A kali sin A ini adalah sin kuadrat A. Makanya kalau sudut rangkapnya si cos 2A, ini hasilnya adalah cos kuadrat A min sin kuadrat A. Nanti di sini ada bentuk lainnya lagi. Kan kita ada belajar tentang identitas trigono nih. Identitas trigonometri. Identitas trigono ini yang pertama itu dia ada kalau sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A ini sama dengan 1. Sekarang kalau misalnya kita balik, cos kuadrat A sama dengan berapa? Berarti cos kuadrat A sama dengan 1 min sin kuadrat A. Kayak gini kan ya. Artinya nanti di sini cos kuadrat A-nya boleh kita ubah nih jadi 1 min sin kuadrat A. Misal kita masukin di sini. Berarti jadinya 1 min sin kuadrat A. Terus di bawah ini tulis lagi min sin kuadrat A. Berarti sekarang kita punya min sin kuadrat A dikurangin sin kuadrat A.
Berarti ntar jadinya min 2 sin kuadrat A. Jadi ntar kalau cos 2A, dia bisa bentuknya yang pertama ini, bisa juga jadi ini, sin 1 min 2 sin kuadrat A. Satu lagi ada, misalnya ini kan cos kuadrat A yang kita ubah. Misalnya sin kuadrat A yang kita ubah. Kalau sin kuadrat A yang kita ubah, berarti ntar jadinya 1 min cos kuadrat A kan. Kalau kita masukin ke sini nih, yang tadi ini samaannya, ntar kita dapat hasilnya di sini adalah 2 cos kuadrat min 1. Jadi ntar kalau cos 2A, dia rumusnya bisa pakai 3 ya. Kalau mau dijadiinnya jadi sin doang, berarti pakai yang kedua. 1 min 2 sin kuadrat A. Kalau mau dijadiinnya cos doang, berarti jadinya 2 cos kuadrat A min 1. Di sini dia bedanya ntar lihatnya sudutnya nih. Yang ini kan sudutnya tangkap nih, 2A. Ini sudutnya cuma A doang. Ini sudutnya A. Gitu. Jadi ini diubah, kalau misalnya sudutnya depannya ada angka, terus kita maunya jadinya dia sendiri. Gitu. Ini rumus dua sudut atau rumus lengkap, ini rumus jumlah dan selisih. Jadi asalnya dari sini. Satu lagi kan berarti tan ya. Kalau yang di rumus jumlah dan selisih, tan itu rumusnya misalnya tan A plus B. Ini kita pindahin dulu. Misalnya tan A plus B. Tan A plus B itu kan dia rumusnya adalah plus tan A plus tan B, tan A plus tan B per 1 dikali 1 dikurang tan A kali tan B. Tan A kali tan B. Kayak gini kan, kalau misalnya kita jadiin masukin ke rumus sudut lengkap, berarti ntar sudutnya yang B-nya kita jadiin A, sama gitu ya. Berarti ntar di sini tan 2A itu adalah, berarti ntar tinggal kita ganti nih, si B-nya kita ganti jadi A, ini juga kita ganti jadi A, ini kita ganti jadi A. Berarti ntar jadinya tan A tambah tan A, itu jadinya 2 tan A, per 1 dikurang tan A kali tan A, berarti 1 min tan A kuadrat atau tan kuadrat A gitu. Makanya tadi jadinya kalau dia tan 2A dapatnya rumusnya seperti ini. Misalnya carilah nilai dari sin 3x. Berapa nilai sin 3x? Misalnya kayak gini ditanya. Berarti sin 3x ini kan dia bisa dibilang sudut lengkap ya. Sin 3x itu kita jabarin nih, 3x itu berapa tambah berapa. Misal kita jadiin 3x-nya itu adalah 2x ditambah x. Nah, berarti kalau kayak gini tinggal kita masukin ke rumus penjumlahan kan. Yang kalau sin A plus B, berarti ntar dia dapatnya sin A cos B tambah cos A sin B. Gini kan? Nah, jadi ntar tinggal masukin ke sini. Nanti lanjutnya di sini tinggal kita lihat sin 2x cos 2x sin x. Oke, berarti ntar kayak gini hasilnya, sin 3x. Misalnya di sini kita ditanya nomor 2, nilai dari sin 2x cos 3x ditambah cos 2x sin 3x. Nah, berdasarkan soal yang satu, kita bisa lihat nih polanya. Ini kan dia sin cos cosin. Yang hasilnya sin cos cosin itu artinya adalah penjumlahan sin kan. Jadi ntar di sini adalah penjumlahan sin. Berarti ntar di sini sin 2x sama 3x. Ini 2x sama 3x. Berarti ntar jawabannya di sini sin 2x tambah 3x. Berarti ntar di sini dapatnya sin 5x. Gitu. Jadi ntar yang soal nomor 2 mirip kayak soal nomor 1 ya, kebalikannya. Tadi jawabannya sin 5x. Tadi jawabannya ini. Misalnya lanjut nomor 3. Nomor 3 di sini kita punya soal jika nilai x sama dengan 3 tan alfa, maka berapa nilai dari sin alfa dikali
cos alfa, titik-titik. Di sini kan kita ditanya nilainya sin sama cos nih. Ditanyanya nilai sin sama cos. Kita tahunya di sini tan. X sama dengan 3 tan alfa. Ini artinya si tan-nya ini kita cari dulu aja nilai sin sama cos-nya. Berarti kita di sini kita pakai coklat ya buat jawabannya. Berarti kan X sama dengan 3 kali tan alfa. Artinya nanti tan alfa sama dengan X dibagi 3. Kayak gini kan? Tan alfa sama dengan X dibagi 3. Tan itu kan berarti dia rumusnya adalah depan dibagi samping. Berarti ntar tinggal kita cari miringnya berapa. Berarti ntar di sini depannya itu adalah X, sampingnya itu adalah 3. Kalau misalnya kita bikin segitiga siku-sikunya, ini berarti sudut alfanya. Depannya itu besarnya X, sampingnya besarnya 3. Sisi miringnya berarti ntar dapat, yaitu akar dari X kuadrat tambah 3 kuadrat. Ini kan akar X kuadrat tambah 9. Berarti kalau kita udah dapat ini, kita dapat nilai sin sama nilai cosnya. Berarti nanti di sini nilai sin alfa, sin itu kan berarti demi, berarti X dibagi sisi miringnya. Akar X kuadrat tambah 9. Berarti cos alfa di sini adalah samping dibagi miring, berarti 3 dibagi sisi miringnya. Akar X kuadrat tambah 9. Kalau udah kayak gini, berarti tinggal dikali aja. Berarti nanti sin alfa kali cos alfa. Di sini dapatnya X per akar X kuadrat plus 9 dikali 3 per akar X kuadrat ditambah 9. Akar kali akar di dalamnya sama, berarti ntar akarnya bisa kebuka ya. Berarti ntar jadinya 3X per X kuadrat tambah 9. Oke, berarti ntar jawabannya sin alfa kali cos alfanya besarnya adalah segini. Di sini kita dikasih tahu ada 3 sudut. Ada sudut alfa, sudut beta, dan sudut gamma. Mereka bertiga ini adalah 3 sudut yang ada di segitiga. Jadi satu segitiga sudutnya ada alfa, beta, gamma gitu ya. Di sini ditanya, maka nilai dari beta tambah gamma adalah berapa? Kita tahu itu, ini kan sudut dari segitiga. Segitiga itu kalau sudutnya jumlah, ini di sini. Berarti alfa tambah beta tambah gamma, ini jumlahnya adalah 180 derajat kan? Kalau sudut dalam segitiga kita jumlahin tiga-tiganya hasilnya 180 derajat. Berarti nanti di sini karena kita mau bikinnya bentuknya beta tambah gamma, oh ini maksudnya nilai sin ya. Maka nilai sin, ini soalnya. Yang ditanya adalah, maka nilai sin setengah beta tambah gamma adalah, nah, karena di sini yang ditanya ada sudutnya beta tambah gamma, berarti ntar alfanya kita ubah jadi ke beta tambah gamma. Berarti ntar alfa sama dengan 180 derajat dikurang beta tambah gamma. Gini ya. Oke, kalau udah kayak gini berarti ntar karena yang ditanya adalah sin, kita ubah dia bentuknya jadi sin. Berarti nanti di sini sin alfa sama dengan sin 180 derajat min beta tambah gamma. Kayak gini. Sin 180 derajat min beta tambah gamma itu kan berarti sama dengan sin beta tambah gamma ya. Kayak gini boleh langsung kan. Berarti ntar sin alfa sama dengan sin beta tambah gamma. Berarti kalau misalnya sin setengah beta tambah gamma, sin setengah beta tambah gamma, artinya sudutnya dibagi setengah kan. Berarti di sini adalah sin setengah alfa. Oke, berarti ntar jawabannya sin setengah beta tambah gamma adalah sin setengah alfa. Di sini kita punya soal. Kata dia, tentukanlah nilai dari 1 min sin kuadrat alfa dikali tan kuadrat alfa. Berapa nilai dari ini? Nah, kalau misalnya mau tentuin kayak gini,
di sini kita lihat ada yang bisa diubah atau enggak. Misalnya 1 min sin kuadrat alfa. 1 min sin kuadrat alfa itu tadi dia adalah nilai lain dari si cos kan ya. Atau enggak di sini kan rumus identitasnya aslinya cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa sama dengan 1. Berarti ntar kalau 1 min sin kuadrat alfa itu adalah cos kuadrat alfa. Berarti di sini jadinya cos kuadrat alfa dikali tan kuadrat alfa. Kayak gini. Nah, kita lanjutin nih. Di sini kan masih ada tan yang bisa kita ubah. Kalau misalnya si tan ini kita bisa ubah berarti jadi sin per cos kan. Berarti tan kuadrat alfa itu sin kuadrat alfa dibagi cos kuadrat alfa. Berarti nanti di sini cosnya bisa kita coret. Nanti hasilnya di sini adalah sin kuadrat alfa. Nah, ini jawabannya yang nomor 5. Oke, kita lanjut yang nomor 6. Yang nomor 6, misalnya kita dikasih tahu persamaan trigono. Jadi 3 cos kuadrat 2x ditambah 4 cos 2x min 4 sama dengan 0. Yang ditanya adalah berapa nilai dari cos x? Oke, sekarang kita lihat nih di sini. Yang ditanyakan di soal adalah cos x. Sudutnya itu x berarti besarnya. Yang dikasih tahu di soal persamaannya itu adalah sudutnya 2x. Di sini. Berarti di sini kita misalin ya. Kita misalin si biar kita bisa tahu, kita cari dulu nih nilainya si cos 2x atau si cos x berapa. Biar gampang di sini, dia kan ini bentuknya kayak persamaan. Kita misalinnya gini. Misalkan cos 2x ini sama dengan P. Jadi ntar ini bentuknya cos kuadrat 2x itu kan sama kayak cos 2x kuadrat kan ini. Cos 2x kuadrat. Gini, berarti sama dengan P kuadrat ya. Oke, berarti ntar di sini kalau udah kita misalin bentuknya jadi 3P kuadrat ditambah 4P min P sama dengan 0. Artinya di sini kita tentunya nilai cos 2x dulu. Nah, berarti kita faktorin, kita cari nilai P-nya. Di sini berarti kalau kita faktorin, dapatnya ini 3P, ini P, min 4-nya kita ubah jadi 2 sama 2. Berarti ntar di sini minnya, di sini plusnya. Berarti ntar dapat nilai P-nya, P sama dengan 2 per 3, dan juga P sama dengan min 2. Nah, yang kita pakai yang ini ya. Yang min 2 ini P-nya tidak memenuhi, karena dia nilainya negatif. Berarti di sini kita dapat nilai si cos 2x-nya. Kan tadi P itu cos 2x. Berarti cos 2x sama dengan 2 per 3. Kita maunya nyarinya cos x. Berarti cos 2x-nya kita ubah dulu nih. Tadi kan kalau misalnya si cos 2x itu kita bisa ubah jadi cos kuadrat x min sin kuadrat x. Atau enggak bisa jadi 2 cos kuadrat x min 1 atau 1 min 2 sin kuadrat x. Gini kan, ada 3 pilihan. Nah, tapi yang kita pilih yang mana? Di sini kita lihat kan kita maunya ubahnya jadi cos x. Berarti kita maunya pakainya cos doang kan. Artinya yang kita pilih di sini adalah yang cosnya doang nih. Jadi kita ambilnya yang kedua. Jadi di sini ntar cos 2x-nya kita ubah jadi 2 cos kuadrat x min 1 sama dengan 2 per 3. Mau cari cos x-nya, berarti ntar di sini 2 cos kuadrat x sama dengan 2 per 3 ditambah 1. Ketemu 2. Ditambah 1. Berarti ntar 2 cos kuadrat x sama dengan 1 itu 3 per 3 ya. Berarti jadinya 5 per 3. Oke, kita cari sampai dia ketemu si cos x-nya. Berarti di sini cos kuadrat x adalah 5 per 3 dikali setengah. 2-nya pindah luas kan? Jadi dikali setengah. Oke, berarti kita di sini cos kuadrat x sama dengan 5 per 6. Berarti cos x-nya tinggal kita akalin ya, 5 per 6-nya. Berarti cos x sama dengan akar 5 per 6. Atau kalau kita rasionalin nih, 5 per 6-nya. 5 per 6. Berarti dikali akar 6, dikali akar 6 atas bawah ya. Berarti ntar dia jadinya 1/6
akar 30. Gini dapatnya. Jadi ntar jawabannya nilai cos X besarnya adalah 1/6 akar 30. Di sini kita dikasih soalnya ini 5 sin kuadrat X ditambah 3 cos kuadrat X sama dengan 4. Yang ditanya adalah berapa nilai X? Nilai X berapa? Oke, sekarang kita lihat di sini. Kita punya sin dan juga kita punya cos. Artinya biar kita ketemu nilainya, kita jadiin salah satu. Entah itu jadiin sin atau itu jadiin cos. Kayak gini ya. Misalnya kita mau jadiin dia sin, berarti cosnya kita ubah jadi sin. Berarti ntar cos kuadrat X-nya, kan tadi ada 3 pilihan nih. Kok ini. Kalau cos kuadrat X berarti ntar dia langsung ubah jadi dari identitas ya, yang ini. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X kan sama dengan 1. Berarti kalau cos kuadrat X kita ubahnya jadi 1 min sin kuadrat X. Gini ya. Nah kita masukin nih ke sini. Berarti ntar dia jadinya 5 sin kuadrat X ditambah 3 dikali 1 min sin kuadrat X sama dengan 4. Berarti kita dapat di sini 5 sin kuadrat X ditambah 3-nya dikali ke dalam, berarti tambah 3 min 3 sin kuadrat X sama dengan 4. Nah ini kan udah sama sin kuadrat X sama sin kuadrat X, berarti boleh kita jumlahin nih. 5 dikurangin 3, berarti jadinya 2 sin kuadrat X tambah 3 min 4. Atau enggak usah kita pindahin. Berarti misalnya tambah 3 sama dengan 4. Misal kita carinya nilai X-nya itu berdasarkan sin ya. Berarti dapatnya 2 sin kuadrat X sama dengan 4 dikurang 3. Berarti 2 sin kuadrat X sama dengan 1. Berarti dapat sin X-nya adalah akar dari setengah. Kalau kita rasionalkan, berarti ntar kita kali akar 2, bawah ini kita kali akar 2 juga, dapatnya setengah akar 2. Kan yang ditanya X-nya berapa nih? Berarti kalau misalnya dapat sin X-nya adalah sekian, kita cari. Kalau sin X ini kan positif nih, berarti dia ada di kuadran 1 sama kuadran 2 ya, yang positif. Yang hasilnya setengah akar 2 itu adalah 45 derajat dan juga 135 derajat. Oke, berarti dari soal ini jawaban nilai X-nya adalah segini. 45 dan 135. Kayak gini ya. Di sini dikasih tahu besar sudut A ditambah besar sudut B adalah pi per 3. Kemudian nilai cos A cos B adalah 5/8. Yang ditanya adalah berapa nilai dari cos A min B. Cos A min B berapa? Sekarang misalnya kita jabarin dulu nih, cos A min B itu rumusnya apa sih? Cos A B. Berarti ya rumus jumlah dan sisi tadi ya. Kalau cos A min B berarti dia jadinya bentuknya cos A cos B plus sin A sin B. Kayak gini ya. Ini cos A cos B-nya kita udah tahu nih, nilainya 5/8. Nah, yang kita belum tahu adalah nilai dari sin A sin B-nya. Sin A sin B-nya berapa? Berarti kita cari dulu. Kan di sini kita dikasih tahu satu lagi nih yang diketahuinya. A plus B sama dengan pi per 3. Pi per 3 itu berarti 180 derajat bagi 3, berarti 60 derajat ya A plus B-nya. Nah, kita cari dulu cos A plus B adalah cos A cos B berarti min sin A sin B.
A plus B-nya 60 derajat, berarti kita masukin cos 60 derajat. Cos 60 derajat sama dengan cos A cos B-nya kan udah ada nih, 5/8, masukin 5/8. Min sin A sin B. Tadi kan yang kita cari emang sin A sin B-nya kan, ini belum tahu. Oke, berarti sin A sin B-nya kita cari, kita pindah. Sin A sin B sama dengan 5/8 min cos 60 derajat. Cos 60 derajat itu berarti nilainya setengah ya. Berarti kita di sini min setengah. Dia pindah ruas, jadinya min setengah. Nah, kalau udah berarti dapat nih nilai sin A sin B-nya. Sin A sin B nilainya adalah 5/8 dikurang 4/8 ya. Berarti sin A sin B-nya adalah 1/8. Nah, kita udah dapat nilai sin A sin B-nya, kita masukin ke sini. Berarti cos A min B adalah cos A cos B-nya nilainya 5/8 ditambah sin A sin B-nya adalah 1/8. Oke, berarti dapatnya hasilnya 6/8. Atau kalau kita sederhanakan jadinya 3/4. Jadi jawabannya adalah 3/4. Gini. Di sini kita dikasih tahu nilai cos X adalah min 3/5. Terus dikasih tahu kalau si X-nya ini tuh dia adanya di antara sudut 90 derajat sampai 180 derajat. Antara 90 sampai 180 berarti dia adanya di kuadran 2 ya. Berarti X-nya ini ada di kuadran 2. Terus yang ditanya adalah nilai dari sin 3X ditambah sin X. Berapa nilainya? Oke, kalau misalnya yang kayak gini kita pakai rumusnya yang sinus kosinus tadi ya. Kalau misalnya sin 3X tambah sin X, berarti ini bisa kita ubah bentuknya jadi 2 sin cos nanti. Berarti sini 2 sin 3X tambah X dibagi 2 dikali cos 3X min X dibagi 2. Gini. Berarti ntar kalau kita lanjutin di sini dapatnya 2 sin 3X tambah X itu 4X dibagi 2 berarti 2 sin 2X. Di sini cosnya 3X min X berarti 2X dibagi 2 jadinya X ya. Jadi 2 sin 2X cos X. Di sini kita dikasih taunya nilainya si cos X nih. Di sini kan masih ada yang sudutnya rangkap nih, sin 2X. Berarti sin 2X-nya kita pecah lagi. Jadinya di sini 2 dikali sin 2X-nya jadi 2 sin X cos X dikali cos X. Oke, berarti ntar kalau udah kayak gini, sudutnya udah X semua, tinggal kita masukin angkanya. Cos X itu nilainya min 3/5. Dia minus karena cos kalau di kuadran 2 emang negatif ya. Nah, kalau cos X min 3/5, berarti nanti si cos ini kan sisi di samping sudut 5-nya ini miringnya kan. Berarti ntar sisi depannya adalah 4. Ntar kita dapat nilai sin X-nya adalah 4/5. Gini. Berarti kita masukin ke sini. Jadi di sini adalah 2 dikali 2 dikali 4/5 dikali min 3/5 dikali min 3/5 lagi. Ini kurungin biar nggak bingung. Nanti min kali min jadinya positif ya. Berarti di sini 2 kali 2 kali 4 kali 3 kali 3, 4 kali 3 12, 4 kali 3 12, berarti pembilangnya 144. Yang di bawah 5 kali 5 kali 5, berarti jadinya 125. Kalau kita sederhanakan berarti ntar jadinya 1/19/25. Oke, berarti nilai dari sin 3X plus sin X-nya adalah 1/19/25. Gini. Diketahui nilai dari sin X min 60 derajat ditambah sin X
plus 60 derajat ini sama dengan P. Yang ditanya adalah berapa nilai dari sin 2x-nya? Oke. Kalau misalnya ini tadi sin plus sin, berarti kita ubah dia jadi bentuk perkaliannya ya, kayak yang di atas tadi. Tadi ini dia ada sin plus sin 3x tambah sin x, dia diubah jadi 2 sin plus. Berarti ini juga sama, kita ubah jadi bentuk perkaliannya. Berarti sin x min 60 tambah sin x plus 60, di sini kita ubah. Ini kita ubahnya jadi 2 sin x min 60 ditambah x plus 60 derajat dibagi 2 dikali cos x min 60 derajat dikurang x plus 60 derajat dibagi 2 sama dengan T. Berarti kita di sini dapatnya x tambah x 2x min 60 tambah 60 kan habis. Berarti 2 sin 2x dibagi 2. Berarti 2 sin x. Cosnya di sini x min 60 min x tambah 60. Minnya kan kali ke dalam. Berarti ntar x dikurang x. X-nya habis. Min 60 min 60. Berarti jadinya min 120 dibagi 2, berarti jadinya cos min 60 sama dengan cos min 60 berarti sama kayak nilainya cos 60 ya di sini. Berarti 2 kali sin x kali cos 60 derajat sama dengan cos 60 kan sudut istimewa nih 60-nya. Berarti kita tahu cos 60 itu dapatnya di setengah. Berarti 2 dikali sin x dikali setengah sama dengan P. Berarti kita mencoret 2 jadi sin x sama dengan P. Nah, kalau udah kayak gini, berarti kita bisa masukin ke sini, ke sin 2x ini. Di sini rumus sin 2x berarti pakai rumus pangkat. Ini kalau kita jabarin jadinya 2 sin x dikali cos x. Gini kan? Sin x kita udah tahu nih, nilainya P. Berarti kita cari cos x-nya berapa. Sin x-nya P ini berarti adalah P per 1. Ini ya. Berarti kalau kita bikin bentuk segitiga siku-sikunya, misalnya ini x. Berarti kan sini tuh demi depan si sudut x-nya ini P. Miringnya 1. Berarti ntar sudut yang di sampingnya ini besarnya adalah 1 kuadrat dikurang P kuadrat di akar. Berarti adalah akar dari 1 min P kuadrat. Kayak gini kan? Atau berarti akar 1 min P. Oke, kalau udah kayak gini berarti tinggal kita masukin deh ke sini. Berarti sin 2x adalah 2 dikali P dikali cos x-nya ini. Akar 1 min P. Akar 1 itu berarti 1 ya. Oke, di sini langsung berarti ya. Berarti akar 1 itu 1 kan. 1 min P. Berarti yang di sampingnya adalah misalnya 1 min P. Berarti di sini dapatnya 2P dikali 1 min P. 2P dikali 1 min P. Kalau dimasukin berarti jadinya 2P min 2P kuadrat. Tentukan nilai dari sin beta per cos beta dikurang cos beta per sin beta. Berapa nilainya? Misalnya kita ditanya kayak gini. Misalnya biar gampang kita boleh misalin nih sin beta
kita misalkan dia adalah P. Sin beta adalah P. Ini misal ya, misal. Kemudian cos beta adalah Q. Kalau udah ntar tinggal kita ganti di sini. Berarti jadinya adalah P per Q dikurang Q per P. Nah, kalau kayak gini artinya lebih gampang kan? Berarti tinggal samain aja penyebutnya. Biar penyebutnya sama, berarti jadinya ntar P per Q. Berarti ntar nih P-nya di bawahnya dikali Q. Berarti atasnya jadinya P kuadrat. Yang satu lagi, berarti dia jadi P Q, dia dikali Q. Berarti Q kali Q jadinya Q kuadrat. Berarti min Q kuadrat. P kuadrat itu berarti sin kuadrat B. Berarti di sini sin kuadrat B. Kalau Q kuadrat itu berarti dia min cos kuadrat B. Kuadrat B min cos kuadrat B ini berarti kita bisa jadiin sesuatu kan. Si cos ini kan kalau misal kita ubah jadi sin, berarti dia jadinya adalah 1 min sin kuadrat B. Gini kan, dan jadinya sin kuadrat beta minus 1 min sin kuadrat beta. Nah, ini bawahnya ntar tetap sin beta cos beta. Berarti nanti yang di atas jadinya sin kuadrat beta min 1 plus sin kuadrat beta, berarti jadinya 2 sin kuadrat beta min 1 per sin beta kali cos beta. Buktikan bahwa sekan pangkat 4 beta minus sekan pangkat 2 beta ini sama hasilnya dengan tan pangkat 4 beta tambah tan kuadrat beta. Oke, kalau misalnya ini kan dia bentuknya sekan sama tan. Sekan sama tan itu berarti bisa kita ubah jadi ke bentuk sin cos kan yang sama. Berarti kita ubah ke bentuk sin cosnya dulu. Kalau sekan itu berarti kebalikan dari cos, berarti dia jadinya 1 per cos pangkat 4 beta min 1 per cos pangkat 2 beta. Sama dengan tan berarti jadinya sin per cos, berarti dia jadinya sin pangkat 4 beta per cos pangkat 4 beta ditambah sin pangkat 2 beta per cos pangkat 2 beta. Oke, sekarang kita ubah masing-masing nih. Misalnya yang di sini dulu, yang di ruas kiri sama dengan. Ini kan dia beda nih penyebutnya, berarti kita jadiin sama. Dia jadi sama berarti dijadiin cos pangkat 4 beta semua ya. Berarti nanti di sini dia jadi cos pangkat, yang ini dia tetap 1 karena nggak diapa-apain. Yang satunya lagi di 4 beta berarti dikali cos kuadrat beta kan, jadinya 1 min cos kuadrat beta. 1 min cos kuadrat beta itu berarti sama dengan sin kuadrat beta kan dia kalau rumus identitas dia sin kuadrat beta tambah cos kuadrat beta itu hasilnya adalah 1. Jadi 1 min cos kuadrat beta adalah sin kuadrat beta. Berarti di sini jadinya sin kuadrat beta per cos pangkat 4 beta. Berarti dapatnya ini bisa kayak gini. Sekarang kita kerjain yang di ruas kanannya. Yang di ruas kanannya juga sama. Kan ini dia penyebutnya belum sama nih. Berarti ntar kita sama-sama jadiin cos pangkat 4 beta penyebutnya. Berarti ntar jadinya cos pangkat 4 beta. Yang sin pangkat 4 betanya nggak usah diubah, karena penyebutnya udah tetap. Yang satu lagi, berarti sin kuadrat betanya kita kali sama cos kuadrat beta kan. Berarti ini sin kuadrat beta dikali cos kuadrat beta. Oke, ini dikali ya. Kalau udah kita masukin nih, ini kan perkalian. Si sinnya sin pangkat 4 beta ini. Oke, kalau udah misalnya kita
jabarin si sinnya. Kan ini sin pangkat 4 beta, ada sin kuadrat beta juga. Misalnya sinnya kita keluarin, berarti ntar di sini jadinya sin kuadrat beta, sin pangkat 4 beta dikurang sin kuadrat beta berarti dibagi sin kuadrat beta, berarti sisanya ada sin kuadrat beta. Yang ini berarti dibagi sin kuadrat beta, hasilnya tinggal cos kuadrat beta, jadi tambah cos kuadrat beta per cos pangkat 4 beta. Nah, kalau udah kayak gini, kan sin kuadrat beta ini nilainya adalah 1 kan? Ini nilainya adalah 1. Berarti ntar sisanya tinggal sin kuadrat beta cos pangkat 4 beta. Sin kuadrat beta per cos pangkat 4 beta. Ini juga sama. Nah, karena hasilnya dia sama, berarti terbukti kalau sekat pangkat 4 beta dikurang sekat kuadrat beta itu sama dengan tan pangkat 4 beta tambah tan kuadrat beta. Oke, berarti ntar jawabannya adalah ini, terbukti. 1 min cos alfa dikali dengan kosekan alfa ditambah kotangen alfa. Berapa nilainya? Nah, ini juga sama. Kan di sini kita punya kosekan sama kotangen. Kalau kosekan sama kotangen itu kita ubah dulu ke bentuk sin sama cosnya. Berarti di sini kalau kita ubah dia jadinya 1 min cos alfa, di sini kita turunin. Kosekan itu berarti 1 per sin kan, berarti ubah jadi 1 per sin alfa ditambah kotangan itu berarti cos per sin kan, jadinya cos alfa per sin alfa. Kalau udah berarti ntar ini jadinya 1 min cos alfa, yang ini berarti dia jadinya karena sama penyebutnya sin A, berarti jadi boleh 1 plus cos alfa per sin alfa. Gini kan? Nah, kalau udah karena mereka di perkalian, berarti boleh kita kali nih jadinya. Berarti kalau kita kali di sini 1 min cos alfa dikali 1 plus cos alfa per sin alfa. Oke, berarti kita kaliin aja. 1 kali 1 berarti 1. Min cos alfa kali 1 berarti min cos alfa. Terus nanti di sini cos alfa kali 1 berarti jadi plus kan. Ntar dia jadinya saling menghilangkan. Jadi min cos alfa ini adalah sin kuadrat alfa kan. Kan ini 1 min cos kuadrat alfa sisanya. 1 min cos kuadrat alfa itu dia adalah sin kuadrat alfa. Dibagi sama sin alfa, berarti ntar sisanya adalah sin alfa. Jadi ntar jawabannya sin alfa. Sin alfa per 1 plus cos alfa ditambah 1 plus cos alfa per sin alfa. Oke, ini bentuknya sama kayak yang tadi ya. Ini sin alfa ada di pembilang, yang satunya lagi sin alfanya ada di penyebut, terus ada 1 plus cos alfanya juga sama. Kalau kayak gini berarti ntar kita samain dulu aja penyebutnya. Berarti ntar penyebut yang di bawahnya nih, penyebutnya adalah 1 plus cos alfa dikali sama sin alfa. Gini kan? Sedangkan kalau yang ini sin alfa, berarti ntar dia kali sin alfa, jadinya sin kuadrat alfa. Yang satu lagi berarti 1 plus cos alfa dikali 1 plus cos alfa. Ini berarti ntar dia jadinya, ya udah kita tulisin dulu deh, misalnya ditambah 1 plus cos alfa kuadrat. Misalnya kayak gini. Oke, kalau udah di bawahnya baru kita kali nih. Berarti sin kuadrat alfa ditambah, ini kalau misalnya kita kali sesamanya, ini di sini. Berarti ntar dia jadinya 1 ditambah cos alfa tambah cos alfa, berarti 2 cos alfa. Cos alfa kali cos alfa berarti jadinya plus cos kuadrat alfa. Oke, berarti ntar di sini sin kuadrat alfa sama dengan 1 ditambah 2 cos alfa ditambah cos kuadrat alfa. Ntar yang di bawahnya kalau kita kali berarti jadinya sin alfa ditambah
sin alfa cos alfa, atau enggak gak usah kita kali dulu, kita diamin aja, jadinya tetap 1 plus cos alfa dikali sin alfa. Nah, yang di atasnya kita lihat nih, kan dia ada sin kuadrat alfa sama ada cos kuadrat alfa, dijumlahin. Sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa berarti jadinya 1 ya, berarti ntar di sini 1 ditambah 1 ditambah 2 cos alfa per 1 plus cos alfa dikali sin alfa. Berarti ntar di atasnya jadinya 2 ditambah 2 cos alfa. Bawahnya tetap ya, 1 plus cos alfa dikali sin alfa. Nah, ini kan dia ada bentuknya yang mirip-mirip nih. Yang di atas kita punya cos alfa, 2 cos alfa tambah 2. Yang di bawah kita punya 1 plus cos alfa. Berarti dia bisa dicoret, kita jadiin dia sama. Ini yang di atas 2-nya kita keluarin. Berarti ntar dia jadinya di sini 2-nya kita keluarin, jadinya 2 dikali 1 plus cos alfa per 1 plus cos alfa dikali sin alfa. Oke, berarti ntar 1 plus cos alfanya boleh kita coret ya. Ini kita coret, ini kita coret. Hasilnya adalah 2 per sin alfa. Atau enggak, berarti 2 dikali 1 per sin alfa gitu kan ya. Artinya adalah 2 per 1 sin alfa, 2 dikali 1 per sin alfa itu berarti kosekan. Berarti 2 kosekan alfa jawabannya. Oke, berarti kita jawabannya 2 kosekan alfa. Nih. Kalau misalnya kayak gini, dia ada bentuk sin sama cos, kita jadiin salah satu dulu. Entah dia jadi sin semua, atau dia jadi cos semua. Di sini karena adanya sin kuadrat alfa sama cos pangkat 4 alfa yang sendirian nih, sin cosnya. Sin kuadrat alfa kan kita bisa ubah jadi cos nih. Oke, berarti semuanya kita ubah jadi cos dulu ya. Atau misalnya karena di sini sama-sama ada sin kuadrat alfa sama sin kuadrat alfa, misalnya kita kelompokkan dulu sin kuadrat alfanya. Jadi ntar dia bentuknya kita keluarin sin kuadrat alfanya, sin kuadrat alfa, berarti ntar dikali sama ini dibagi dia sendiri berarti jadinya 1, ditambah yang ini dibagi sin kuadrat alfa berarti sisanya adalah cos kuadrat alfa, terus nanti ditambah cos pangkat 4 alfa. Gini kan. Nah, nanti di sini baru sin kuadrat alfanya kita ubah. Berarti kita ubah jadi 1 min cos kuadrat alfa. Berarti sama dengan 1 min cos kuadrat alfa dikali sama 1 plus cos kuadrat alfa ditambah cos pangkat 4 alfa. Kalau udah kita lanjut aja nih, kita kali silang. Ini 1 min P kali 1 plus P gitu ya ibaratnya. Berarti kita di sini hasilnya adalah 1 dikurang cos kuadrat alfa kuadrat. Gini kan? Ditambah cos pangkat alfa. Berarti ini adalah 1 dikurang cos kuadrat alfa dikuadrat adalah alfa kita dapat adalah, jadi jawabannya adalah 1 alfa kotangan kuadrat alfa. Nah, ini kan dia juga bentuknya kotangan, sekan, kotangan. Berarti kita bisa ubah dia jadi bentuk sin sama cos. Kalau bisa kayak gitu, berarti kita ubah dulu jadi bentuk sin sama cosnya. Di sini kotangan itu kan berarti cos per sin ya. Berarti di sini jadinya cos alfa per sin alfa dikali
Sekan kuadrat alfa. Sekan itu kan kebalikan cos, berarti jadinya 1 per cos kuadrat alfa. Terus dibagi itu berarti kan dikali 1 per gitu ya. 1 plus kotangan kuadrat alfa. Ini nanti kalau di identitas trigono dia dapatnya adalah kosekan kuadrat alfa. Jadi ntar ini kita ubah jadi kosekan kuadrat alfa gini ya. Oke, kosekan kuadrat alfanya berarti kita ubah dulu. Kosekan kuadrat alfa, misal kita tulis dulu di sini. Cos alfa per sin alfa dikali 1 per cos kuadrat alfa dikali kosekan itu kan kebalikan sin. Berarti ntar dia jadinya 1 per sin atau berarti ntar jadinya sin alfa. Sin kuadrat alfa. Nah, kalau udah kayak gini berarti ada yang bisa kita coret kan. Nanti ini cosnya kita coret. Sisanya alfa. Nanti sinnya kita coret. Sisanya sin alfa. Berarti nanti sisanya yang di atasnya sin alfa, yang di bawahnya cos alfa. Sin alfa dibagi cos alfa hasilnya adalah tan alfa. Oke, jadi jawabannya adalah yang ini.